Kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya, "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?" Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut. "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya. "Siapakah engkau?" Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam, "Siapakah namanya?" Dan Nabi Adam menjawab, "Hawa." Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu. "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zolim." Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal. Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka. Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah.
Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh. Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa. Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka, iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah, dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman, Apakah kamu lari dariku, wahai Adam? Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat. Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama, membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula
yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.